Come on, Tirta. Thank you, Ko Brian. Oh my gosh, introduction-nya agak lebay juga ya, tapi thank you so much, Ko Brian. Halo semuanya, hi everyone. Welcome to Empower. Buat teman-teman yang pertama kali join this, I just wanna welcome you guys ke Empower. Gue senang banget pribadi to see you guys lewat Zoom dan ada teman-teman juga yang live di YouTube. First of all, first of all, kalau ada yang belum kenal, gue Tirza. Gue salah satu leader di Empower, which is the youth. Mana youth team-nya? Yeah, that's my youth people. And jujur ini pertama kalinya gue preaching di depan orang sebanyak ini. And I have to say it's truly an honor for me to be here. Satu kehormatan gue bisa ada di sini hari ini. And I personally juga mau say thank you buat semua leaders yang udah percayain gue for today. And all my friends and mentors yang udah support me mentally. Kayak shout out to all my friends yang tahu how nervous I am today. Oke, sedikit cerita kali ya guys, sedikit background dulu nih. Di akhir bulan Mei kemarin, Stephanie, our communication department leader, bilang ke aku kalau aku bakal preach di bulan Juni gitu. And to be honest, aku langsung kayak auto shock banget. Aku kayak, aduh bisa nggak ya? Apalagi topiknya tuh sebenarnya, personally guys, ini jujur-jujuran aja ya kita ya. Topiknya tuh aku personally masih struggling gitu. Aku justru I am in the season, aku lagi di season dimana aku lagi ngelewatin prosesnya juga gitu. Dan aku feel kayak bukannya harusnya gue yang duduk yang dengar gitu loh, gue yang kayak diajarin gitu, tapi Tuhan punya rencana lain. Dan akhirnya gue juga sempat share juga itu ke beberapa teman gue di Empower. Dan di saat aku lagi sharing ke mereka, Tuhan tuh bilang very strongly ke aku, dia bilang gini, ini bukan tentang seberapa bagus lo bakal sharing, seberapa lancar lo bakal sharing, tapi Tuhan mau berproses di hidup gue, di hidup kalian semua yang akan mendengar firman Tuhan hari ini, karena Tuhan mau membicarakan sesuatu buat kalian hari ini. Dan gue percaya juga, walaupun ini kayak agak keluar dari zona nyaman gue juga, tapi gue percaya banget kalau Tuhan yang kiri gue dari awal, makanya nama Tuhan sendiri yang bakal dipermuliakan di tempat ini hari ini juga. So yes guys, this is me, sedikit introduction. And yes, gue masih banyak yang harus belajar juga, tapi gue percaya hari ini banget Tuhan bakal melakukan sesuatu dan Tuhan bakal bicara satu dua hal di hidup kalian hari ini. So let us start with praying ya guys. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan. It's truly an honor to serve you Tuhan. I just wanna welcome the Holy Spirit. Aku mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Aku berdoa buat semua teman-teman yang udah datang hari ini. I pray that you will open our heart, open our eyes, open our ears untuk receive your word, untuk mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Dan Tuhan, apapun yang aku udah prepare hari ini, buat hari ini Tuhan, semua ada di kehendakmu Tuhan. Jadi misalnya Tuhan mau membicara sesuatu hal yang lain yang dari yang aku udah prepare Tuhan, so let it be Tuhan. So I welcome the Holy Spirit, in Jesus name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Oke, to start off guys, gue mau nanya nih, siapa di sini yang kangen jalan-jalan? Kan kita kayak lagi COVID gini, siapa gitu bisa jalan-jalan kan? Jadi siapa yang kangen jalan-jalan? Gue pas, gue kayak mikir kayak, gue keinget banget throwback ke 2019, itu terakhir kali gue jalan-jalan sebelum 2020, gue datang balik ke Jakarta, terus belajar tentang who God is, siapa itu Tuhan, karakter-karakter Tuhan gitu. Dan yang fase kedua ini adalah kita kayak praktekin langsung to the nations gitu. Kita ke beberapa negara. Nah, dan di saat gue lagi ke fase kedua ini nih, gue lagi nanya nih ke Tuhan. Berarti kan season gue udah mau selesai tuh. Gue nanya ke Tuhan kayak, Tuhan, abis ini mau kemana nih? Kayak where should I go, Tuhan mau kirim gue kemana gitu. Dan pada saat itu gue sejujurnya banget pengen banget balik ke Australia. Gue pengen stay di situ. Kenapa? Gue udah punya semuanya di situ guys. Gue ada ibaratnya kayak udah ada teman-teman yang support. Gue punya komunitas yang gue ngelakuin di sana tuh buat kayak untuk menginjili for God gitu. Terus kayak keluarga juga support, teman-teman juga support gitu. Dan gue ngeliat sendiri Tuhan pun selama gue di sana tuh Tuhan support secara finansial. Pokoknya kayak udah enak aja lah di situ. Pokoknya the best situation. Dan hidup di sana juga lebih enak gitu, kayak udaranya,
segala macam tuh lebih gampang gitu. Nah, itu kalau apa yang gue mau gitu. Tapi di saat gue nanya ke Tuhan, di saat gue tanya, Tuhan tuh kayak ngejawab sesuatu yang di luar sangka gue. Dan Tuhan bilang gini, kamu pulang ke Jakarta, kuliah di Atma Jaya, ngambil jurusan psikologi, at the same time kamu bakal ngelit satu komunitas youth gitu. Dan gue langsung kayak, psikologi? Hah? Kayak, aku tuh tipikal yang gak suka belajar gitu. Aku gak suka banget baca buku. Tapi kalau kalian tahu jurusan psikologi, kalau nggak baca jurnal, itu nggak bisa lulus. Kayak pasti semuanya tuh harus baca gitu. Dan semuanya pasti, pokoknya baca itu kayak the main thing. Kalau lo nggak baca, lo nggak bisa ngerjain semua tugasnya dan lain-lain. Dan pada saat itu pas Tuhan ngomong gitu ke gue yang kayak, kenapa Tuhan? Kayak, why? Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak di LC aja kan? Gue juga di LC juga do something untuk Tuhan gitu. Dan gue juga yang kayak, gue jadi kayak anak ini loh, kayak tuh gak sih yang anak-anak kecil yang dikit-dikit nanya why this, why that gitu. Kayak gue jadi kayak gitu, kayak kenapa kayak gitu. Dan pada saat itu gue gak marah sama Tuhan, gue gak marah, cuman gue kayak lebih yang, kenapa Tuhan, kenapa kayak gitu. Nah, setelah beberapa hari, beberapa hari tuh dapat jawaban dari ini, kamu mau pilih pulang ke Indonesia atau kamu stay di Aussie, I won't love you less. Sayangnya aku sama kamu nggak mungkin berkurang, mana gitu. I will still bless you. Tuhan bakal tetap memberkati, aku bakal tetap memberkati kamu, dan aku tetap sayang sama kamu. Tapi, but I called you in Indonesia for a reason. Aku panggil kamu di Indonesia buat ada alasannya kenapa Tuhan panggil aku ke Indonesia. Di sini gue belajar bahwa Tuhan tuh bukan Tuhan yang maksa. Kayak lu harus ngikutin gue. Enggak, Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak pernah maksa kita. Dia penuh kesabaran, dia penuh kasih sayang, dan dia ngerti sudut pandang kita. Tuhan, He understand us. Tuhan ngerti posisi kita gitu. Tapi Tuhan tahu yang rencana yang lebih baik lagi daripada kita. See guys, kayak hal-hal yang kita harus pilih di hidup kita. Hidup kita tuh full of choices kan. Kita mau ngelakuin ini atau ngelakuin ini. Nah, hal-hal yang kita harus pilih di hidup kita itu bukan tentang apa yang kita pilih. Kayak yang mana yang kita pilih. Tapi tentang siapa yang guide kita dan siapa yang have control over our life, siapa yang mengontrol hidup kita. Dan lebih amazingnya lagi, guys, Tuhan tuh nggak stop di situ. Dia ngelanjutin lagi dengan bilang gini, ini gue tulis kata-katanya, dan ini gue ada bukunya di sini, gue tulis di sini guys, 2019, dan ada the exact writing, gue bacain ya. Tuhan bilang, trust me, and I will provide you all things, even the support from family, friends, and financially. Jadi Tuhan bakal menyediakan semuanya, bener-bener all guys. Dan yang terakhir ini yang bener-bener bikin ngena banget di gue, dan bilang gini, trust me and you will see that everything will fall in the right place. Tuhan gak bilang ikutin gue dan semua hidup lo bakal berubah, enggak. Tuhan bilang you will see, kamu akan melihat bahwa semuanya bakal fall in the right place. Bukan a good place, bukan yang bagus, tapi yang benar. Karena yang benar membawa yang pasti ujungnya pada akhirnya bakal bagus. Tapi Tuhan bilang everything will fall in the right place. Nah, cerita ini gue keinget cerita di Alkitab di mana Tuhan memanggil Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan bilang gini, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Singkat cerita guys, Abraham sama istrinya, sama Lot, pergi ke tanah Negev, dan di situ Abraham dan Lot tuh berantem. Sama gembala-gembala mereka berantem. Karena tuh tanahnya itu tuh nggak cukup luas buat mereka tinggalin bareng-bareng karena harta mereka tuh terlalu banyak, guys. Akhirnya di ayat 8 sama 9, Abraham bilang ke Lot gini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini
buka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Akhirnya Lot pilih ke kiri, di mana banyak airnya seperti taman Tuhan. Dan Abraham stay di Kanaan. Jadi Lot memilih kiri karena ya kelihatannya yang kiri tuh udah ada semuanya gitu. Dia pasti mikir dia, oh gembala-gembala gue sama gue juga hidupnya nggak bakal sengsara di sini, airnya cukup, tempat tinggalnya cukup, pokoknya udah all good gitu, nggak bakal suffer gitu. Dan Abraham stay di Kanaan. Nah pas mereka pisah, Tuhan ngomong lagi ke Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, dari timur ke barat, dan barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Teman-teman, ada 3 hal penting yang kita bisa belajar dari cerita ini. Yang pertama, panggilan Tuhan membawa damai sejahtera. Di sini kita bisa lihat di saat Abraham tahu dia dapat tanah yang kalau bisa dilihat dari mata kita tuh kayak jelek dan gak ada kepastian gitu loh. Kayak dry, kita nggak tahu dapat air dari mana lebih banyak, lebih subur yang di sebelah gitu. Dan kalau gue personally di posisi Abraham, mungkin gue akan takut dan ragu juga gitu loh kalau gue bisa survive, gembala-gembala gue bisa survive, istri gue bakal bisa survive gitu. Tapi karena ini yang Tuhan panggil, dengan penuh damai sejahtera, dia akan melewati proses itu. Dan bukan Abraham doang, gue pas gue disuruh pulang ke Indonesia, pas gue tahu ini panggilan dari Tuhan, itu damai sejahtera Tuhan tuh ada guys, karena dia yang tadi dia bilang dia provide all things, even damai sejahtera dari dia. Yang kedua, panggilan Tuhan itu terjamin, yes, terjamin pada waktunya. Gue pribadi udah lihat berkali-kali di mana janji Tuhan tuh bener. Dan gue sekarang udah ada di akhir semester 2 gue kuliah di Atma Jaya, dan gue juga sekarang bisa ngelit di Empower Youth seperti yang Tuhan ngomong pas 2019. Padahal 2019 Empower belum ada, tapi Tuhan udah mulai panggil, Tuhan sudah mulai bekerja, dan Tuhan never stop seperti yang tadi Kak Feli juga ngomong pas worship. Dan kalau Tuhan bisa menjamin hidup Abraham 2000 tahun yang lalu, dan juga hidup 2 tahun lalu sampai sekarang, kenapa nggak Tuhan bisa melakukan apa yang jadi kehendak dia dan rencana dia di hidup kita semua di sini. Yang terakhir, ketiga dan terakhir, panggilan Tuhan itu benar. Kita menjadi orang sejenius apapun, sebanyak pengetahuan apapun, lu mau belajar sampai 24 hour pun kayak masih nggak akan sebanding dengan apa yang Tuhan tahu dan apa yang dia sudah rencanain buat kita. Kayak apa yang waktu di week pertama Kobrian Syawarta bilang, semua yang baik belum tentu benar, tapi hal yang benar akan baik pada akhirnya. Di saat gue memilih untuk pulang ke Indonesia, perjalanannya tuh gak mudah juga guys. Gue ditolak di Atma Jaya 2 kali. Terus gue kayak sempat ada momen yang kayak kata Tuhan kayak gitu, tapi Tuhan punya jalannya sendiri gitu. Dan gue ditolak di Atma Jaya 2 kali. Gue harus transisi lagi hidup di mana gue tadinya yang sendiri. Kalau teman-teman ada yang anak-anak merantau gitu yang tadinya sendiri terus harus balik ke rumah sampai tinggal sama orang tua, pasti ngerti deh struggle transisinya gitu. Karena kalau hidup sendiri kan bener-bener cuma mikirin diri sendiri gitu. Sekarang kalau mau kemana-mana harus mikirin orang tua, adik kakak kalau ada yang punya gitu. Dan itu cukup transisinya cukup lumayan um, kurang nggak gitu mudah buat gue. Dan terus tiba-tiba ada corona happen yang kita semua juga kena gitu. Semua plan kita, rencana kita semua nggak sesuai lagi gitu. Tetapi di situ juga gue lihat berkali-kalinya gimana Tuhan sendiri yang turun tangan membantu gue. Di Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini kita bisa ngerti bahwa di mana Tuhan panggil kita, penyertaan Tuhan pun gak setengah-setengah guys. Gak setengah-setengah. Rencana dia dari awal sampai akhir
pas pada akhirnya pasti kalian kayak sibuk banget nih terus kurang tidur. Waktu jam tidur pun Tuhan bakal sediain. Waktu kalian istirahat, jam-jamnya pun Tuhan bakal sediain. Atau mungkin kalian mau ketemu sama orang terus mau cari parkir, sesimpel nyari parkiran pun Tuhan bakal sediain, sesimpel itu. Ataupun sebesar kayak lu butuh dana, duit secara finansial yang banyak, Tuhan pun akan menyediakan, guys. Ini fun fact juga, karena Tuhan bilang dia bakal menyediakan gue secara finansial juga. Tahun pertama gue kuliah di Atma Jaya, pas gue sharing ke my family tentang apa yang Tuhan been talking about my life, kayak apa yang Tuhan manggil, kemana Tuhan manggil gue, om gue tergerak untuk membantu kayak biaya sekolah gue selama setahun. Tahun pertama gue di Atma Jaya. Dan itu just a proof that Tuhan tuh benar-benar menyediakan semuanya. Dan at the end of the day, guys, yang tadi, everything will fall in the right place. Sebelum gue tutup, gue mau kasih challenge nih buat teman-teman semua di sini. Coba mungkin hari ini atau besok, terserah kapan aja, ngambil waktu kalian sendiri sama Tuhan, mungkin bisa nanti malam, sekitar 5-15 menit aja, nggak usah lama-lama. Untuk kalian tuh tanya ke Tuhan, Tuhan punya rencana apa sih di hidup aku? Karena hidup ini, guys, udah bukan tentang apa yang kita pilih lagi, kayak pilihannya tuh ini atau ini, bukan itu lagi, guys. Semua yang kita lihat sekarang bakal hilang pada akhirnya. Tapi janji Tuhan akan kekal selama-lamanya. Dan kalau ada kalian yang di Zoom ini, ada yang merasa kayak, tapi gue belum banyak tahu nih Kak, tentang Tuhan. Gue masih berdosa nih banget nih. Gue mau hidup gue sesuai sama rencana Tuhan sih, tapi gue gak kenal dia. Gue mau ajak kalian sore hari ini untuk ngambil keputusan mengundang Tuhan hidup di dalam kita dan menjadi juru selamat. Mungkin lu belum pernah kenal dia, atau mungkin lu udah pernah kenal dia tapi lu menjauh. Atau mungkin juga, gue lahir di keluarga Kristen tapi gue gak pernah personally secara pribadi mengundang Tuhan, kenal Tuhan di hidup gue. Nah kalau lu mau, gue akan doa yang sangat simpel, namanya doa keselamatan. Dan ini juga sangat sederhana tapi sangat berkuasa, guys. Jadi kalau kalian mau mengambil keputusan ini, boleh ikutin kata-kata gue dan kita doa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, aku berterima kasih untuk Engkau. Aku percaya Engkau sudah mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, udah memaafkan semua dosa-dosa aku. Aku dibuat baru hari ini karena Engkau begitu mengasihi aku. Bantu aku Tuhan untuk hidup untuk-Mu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bantu aku untuk mengambil keputusan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.